Pada rapat konsultasi tim penggerak PKK Kabupaten Pati 2019 di Pendopo Rabu pagi, Bupati Pati Haryanto tegaskan agar dana ADD juga dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan. Hal ini dikarenakan pembangunan berbasis sumber daya manusia cenderung sulit lantaran harus bertahap dan dilakukan secara kontinu. Sebab meski masyarakat sudah dibina dan diberikan pemahaman akan mudah lupa karena tergerus dengan informasi baru yang begitu cepatnya arus informasi secara online yang bisa diakses melalui gawai atau smartphone oleh masyarakat. Beda dengan pembangunan fisik atau infrastruktur yang mudah dilakukan ketika sudah direncanakan, sudah dianggarkan pasti bisa dilaksanakan. Dengan arus informasi yang semakin cepat saat ini, pembangunan SDM sangat perlu agar masyarakat tidak larut dalam informasi yang beredar. Oleh karena itu, masyarakat harus hati-hati dengan perkembangan tersebut, terlebih yang memiliki media sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya agar berhati-hati saat ingin membagikan informasi yang beredar sebelum mengetahui kebenarannya. Dengan kondisi demikian, Bupati mengharapkan pemerintah desa bisa memaksimalkan ADD yang ada dialokasikan untuk program pemberdayaan. Oleh karena itu, pihaknya meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun pihak terkait agar bisa bersinergi. Karena seringkali program pemberdayaan masih dikesampingkan dan dianggap tidak perlu. Jangan sampai program pemberdayaan yang dianggarkan pada penggunaan ADD tidak pernah dilakukan mesti dianggarkan, terlebih yang memang ditujukan untuk TPPKK. Pencegahan pertumbuhan penduduk, tetapi tenaganya ditarik ke atas semua. Kita nggak punya fungsi itu, tetapi kita ditugasi. Nah itu salah satu contoh. Kemudian juga ada lagi tugas-tugas yang lain yang sekiranya kita tidak punya tupoksi, tetapi mengkait di daerah. Ini juga seringkali banyak kita lakukan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, utamanya adalah Bapak Ibu Camat ini yang dekat dengan desa, ini maksimalkan, ya, maksimalkan, dan juga dana ADD yang ada itu peran sertanya juga digunakan untuk pemberdayaan daripada PKK. Jangan sampai hanya sekedar di situ ada catatannya, tapi pelaksananya tidak ada. Nah, itu. Jadi oleh karena itu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini Pak Mukhtar maupun juga yang terkait ini untuk bisa mensinkronkan dalam hal ini, sehingga tiap kali, seringkali itu masih ada yang sering menyampaikan pada saya seolah-olah itu masih dikesampingkan karena apa? Karena dianggap tidak perlu, lebih ke fisik. Kalau fisik itu barang yang mudah, ya, fisik. Karena apa? Karena direncanakan, ada anggarannya, ada alokasinya, pasti bisa dilaksanakan. Tapi kalau pemberdayaan maupun peningkatan sumber daya manusia ini cukup sulit, ya. Karena hari ini dibina, hari ini diberikan pemahaman, besok sudah lupa karena sudah ada program baru, kemudian ada tergerus dengan informasi baru. Nah ini kita kadang-kadang tidak bisa terkendali dengan adanya perkembangan teknologi yang ada. Kadang-kadang kita larut ketut, ya, ketut dengan adanya itu. Oleh karena itu kita harus hati-hati yang punya grup-grup, ya, ibu-ibu maupun bapak-bapak, biar tidak salah salah menginformasikan kepada teman-temannya maupun juga kepada orang lain, karena berita yang kita terima itu berita benar atau enggak kita kadang-kadang belum tahu. Seolah-olah benar, tapi ternyata direkayasa. Karena sekarang mudah sekali yang ahli IT, ya, ahli IT itu luar biasa, ya, untuk bisa memosisikan maupun juga mengatur bagaimana orang itu tertarik, itu luar biasa. Jadi oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati
Lebih-lebih dengan adanya undang-undang IT sudah ada contohnya, ya, kita harus hati-hati. Bukan tidak yang sering memberikan komentar-komentar, sering mendiskreditkan pemerintah. Nah, itu kalau ada orang yang usil, ada orang yang kira-kira itu nggak terima, itu bisa jadi. Tapi kadang-kadang ada yang tidak memperhatikan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak semua, karena kadang-kadang kita kalau sudah rapat, makanya saya kalau ke ruangan saya tidak bawa HP, itu tujuan saya kan ben konsentrasi ning ngomongan. Jadi orang kita laporan sama dengan sibuk balsi WA, nah itu kan. Jadi itu biar konsentrasi saja itu, biar konsentrasi, biar tidak Bupati mencontohkan seringkali tugas pokok dan fungsinya tidak ada pada TPPKK, seperti keluarga berencana yang mana TPPKK dituntut untuk menekan pertumbuhan penduduk. Di kesempatan ini, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada TPPKK yang telah membantu pelaksanaan dan sosialisasi program kerja bagi masyarakat. Kabupaten Pati tahun 2019. Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang berbahagia. Berbagai program dan kegiatan selama ini telah berjalan dengan baik dan lancar, serta bersinergi mendukung program pemerintah Kabupaten Pati. Namun demikian, evaluasi menyeluruh terhadap program kerja yang telah berjalan harus dilaksanakan, sehingga Bapak Sekda, sehingga ke depan program yang kita susun dapat lebih efektif, tepat arah dan tepat sasaran. Karena kegiatan organisasi dikatakan baik apabila kegiatan yang dilakukan berdasar pada program yang telah direncanakan sebelumnya dan didukung oleh administrasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. PKK tidak berjalan sendiri, namun bermitra secara sinergis dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Kemitraan yang baik dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat akan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga di Kabupaten Pati ini. Dan kami sangat bersyukur diberikan kesempatan melalui gerakan PKK ini untuk membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, khususnya keluarga. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebagai agenda kami ke depan ada beberapa penilaian lomba baik di tingkat provinsi maupun nasional yang akan kami ikuti, yaitu 1. Lomba LPS tahun 2019 PKK bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati. 2. Lomba PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat tahun 2020 PKK bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Pada kesempatan yang sama, Ketua TPPKK Kabupaten Pati, Musus Indarnani Haryanto mengatakan, agenda rutin tahunan ini adalah sebagai tindak lanjut pada rakon tingkat provinsi beberapa waktu lalu. Rakon ini diharap menjadi ajang koordinasi, komunikasi, dan evaluasi antara TPPKK di tingkat kecamatan dan desa, sehingga TPPKK terus tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat Kabupaten Pati. Musus mengatakan berbagai program TPPKK telah berjalan lancar dan sinergi. Tim Liputan Cahaya TV.